Faman akhadahul anbiya faqad wajada haqq. Mengawali penutupan doa, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Al-Quran, menghormati peringatan Hul Abuya Syekh Haji Mudawwali yang ke-60. Kita hadiahkan pahala kepada almarhum, juga kepada liman haulahu min ahlil maqbarah, usulihi wa furu'ihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, juga kepada seluruh keluarga besar Abuya Syekh Haji Mudawwali yang masih hidup. Kiranya Allah memanjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, dan mencapai segala cita-cita mereka semua. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan generasi terbaik kepada umat ini adalah para sahabat. Para sahabat meninggalkan murid generasi terbaik para tabi'in. Para tabi'in menjalankan strategi dakwah mereka dengan berbagai macam metode, meninggalkan murid-murid mereka, meninggalkan kitab-kitab mereka. Terus berkesambungan sampai kepada para ulama. Maka hanya para ulama lah yang mewarisi dari para nabi. Nabi tidak mewariskan istana, tidak mewariskan harta, tapi Nabi mewariskan ilmu. Maka yang berhak menjadi ulama adalah orang yang mengambil ilmu. Kemudian agar agama Islam ini lestari, para ulama mengembangkan ilmu, menjalankan dakwah dengan strategi dakwah yang berbeda-beda. Strategi dakwah yang paling kuat untuk ketahanan keabadian agama ini adalah dengan ihya ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Di antara mereka dengan mengarang kitab, di antara mereka dengan mendirikan halaqah-halaqah madrasah, di antara mereka bertabligh. Untuk kita, para ulama telah meninggalkan daerah pesantren. Abuya Syekh Haji Mudawwali 60 tahun sudah berpulang ke rahmatullah. Darussalam ini sudah lebih 40 tahun lebih didirikan, ditinggalkan sebagai warisan kepada generasinya, anak cucunya, dan kepada seluruh anak rohani murid-muridnya. Apa yang ditinggalkan oleh ulama terdahulu, apa yang telah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita adalah warisan untuk kita lanjutkan. Sehingga seluruh penjuru daerah di mana-mana didirikan pesantren atau kita di Aceh didirikan daya. Daya yang telah didirikan oleh para ulama, yang telah dirintis oleh mereka, adalah tugas kita untuk melanjutkan dan melestarikan. Untuk itu, Darussalam yang kita cintai adalah sama-sama, baik dari pihak keluarga, bersama-sama membangun, melanjutkan tongkat estafet pendidikan dan segala kegiatan pesantren
dan menjadi tugas kita, Dewan Guru dan santri semuanya. Jangan sampai harta pusaka, warisan orang tua kita, warisan guru-guru kita, ketika tinggal kepada kita hanya menjadi barang rongsokan, tidak dapat kita pakai karena kita tidak tahu cara mengfungsikan. Baik sampai meninggal kunci, ketinggai motomu mau bagainya, hanya terpakai, hanya kabale motomu ada. Akhirnya motomu Honda Super yang 70 jadi barang koleksi di museum. Oleh karena itu, generasi yang akan datang harus mengikuti jejak-jejak langkah pendahulu-pendahulu. Mau tak mau, itulah kewajiban dan tugas kita yang tinggal di Darussalam. Apakah Anda selaku santri, apakah Anda guru, apakah Anda khadam, itu tugas kita. Agar daya ini tetap lestari, tetap maju, hingga nuzul yang Isa alaihissalam. Abu yang Mudawali mendoakan agar Darussalam ini tetap kekal, tapi kekal bukan koleksi untuk pilihan saja, tapi kekal bermanfaat dan tetap berjalan roda pendidikannya hingga turun Nabi Isa. Artinya hingga kiamat harus dia kekal, bukan kekal seperti barang koleksi museum. Anak-anak kami semua yang kami sayangi, yang kami cintai, Dewan Guru yang kami hormati, karena semuanya akan binasa. An-nasu kulluhum mauta. Kita semua manusia akan mati. Illa ulama, kecuali ulama. Ulama tak mati. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya. Ulama kenapa tidak mati? Karena ilmu mereka abadi. Di hati murid mereka diajarkan turun-temurun ilmu yang dituangkan di dalam kita, turun-temurun. Cuman wal ulama sukara illa al-amilun. Ulama itu dikatakan mabuk dengan ilmunya, kecuali dia beramal. Gak ada arti kita banyak ilmu, ulama besar, tapi tidak mengamalkan ilmu. Itu dianggap kita ulama mabuk. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, kalau kita menjadi ulama tapi tidak mengamalkan ilmu, itu kita disebut al-ulama usufah illa al-amilun wal amiluna madhrurun illa ikhlas bi'amal. Orang yang beramal pun itu tertipu dengan amalnya, kecuali hanya orang-orang yang ikhlas yang selamat amal. Yang ikhlas pun itu belum ada jaminan. Ikhlas pun itu akan benar ikhlasnya bila dia mendapatkan husnul khatimah. Itu artinya pesan ini kita ambil intisarinya, bahwa tahapan proses yang harus kita lalui jalan panjang. Kita tidak cukup dengan belajar, dapat ilmu, tapi harus mengamalkan. Dan jangan kita mencari dunia dengan ilmu. Jangan kita makan dunia ini dengan ilmu, tapi ilmu itu sudah menjamin dunia. Jangan tertipu dengan amal karena ilmu, karena itu pun sia-sia akan binasa. Kecuali bila kita ikhlas lillahi ta'ala. Ini yang susah. Belajar susah, untuk jadi alim susah, butuh lama, butuh waktu panjang. Tapi beramal dengan ilmu itu lebih susah lagi. Sudah mantap amal, untuk menghasilkan buah amal pun itu susah. Kecuali hanya mereka, sebagian kecil mereka yang ikhlas. Nah, ikhlas itu pun tidak akan menjamin kita husnul khatimah. Oleh karena itu, kita pantas berhati-hati
agar tidak tertipu dengan ilmu kita, tidak tertipu dengan amal kita. Kemudian makanya ada nasihat singkat, kalau pangka alim kamaksi, pangka kaya kakri. Seharusnya makin alim makin saleh dalam pengamalan, makin kaya makin dermawan. Makin kaya artinya makin kemasih, makin malim makin saleh. Tapi fakta kenyataan zaman sekarang, makin banyak ilmu kita makin maksiat, makin kaya makin kaya. Kemudian kami atas nama Dewan Guru sangat mengharap panggilan hati daripada santri-santri, tanpa harus dipaksa, tanpa harus dorong, agar aktif melaksanakan semua perintah guru, agar aktif melaksanakan semua peraturan dari Darussalam tanpa harus dipaksa-paksa lagi. Atas dasar kesadaran dengan tulus ikhlas kita melaksanakan semua agar dapat berkah ilmu di daerah Darussalam ini, baik dalam hal jamaah, gotong royong, mengaji, mengulang dan sebagainya. Anda jangan sampai menjadi orang yang sesat di tengah jalan, lupa pada tujuan ketika watepun awalnya bergerak. Longgalan karena yang jadi ikut aliran sesat. Saya melihat banyak Anda ini sekarang tersesat. Anda lupa tujuan Anda datang ke Darussalam ini. Anda lupa tujuan target-target tahun ke tahun apa yang akan Anda capai. Saya lihat semakin lama dia belajar, semakin hancur akhlaknya, semakin malas beramal, semakin tertanam jiwa-jiwa pembangkang. Berarti Anda sudah sesat. Maka kita mengkhawatirkan ketika Anda lama belajar Darussalam dan menjadi guru nanti, Anda akan menyesatkan. Maka Andalah yang pantas diklaim sesat menyesatkan. Nisful ilmi yufsidul adya, nisfut tib yufsidul abda. Kalau ilmu kita tanggung-tanggung setengah-setengah, Anda akan merusak agama ini. Kalau Anda punya keahlian kedokteran setengah-setengah, Anda akan merusak badan orang. Urungnya teke obat mencret, hijau obat teke boleh. Dan akan dia itu dokter gadungan, di mana masyarakat akan tertipu dengan sorban Anda, masyarakat akan tertipu dengan lidah Anda, masyarakat akan tertipu dengan kopiah hitam dan sarung Anda. Akhirnya mereka datang untuk berobat kepada Anda. Bila kau obat ini, hijau obat sakit. Inilah penyebab rusak agama. Nah, karena akibat ilmu kita tanggung tidak sempurna. Maka kami mengajak kepada santri dan guru agar meningkatkan kualitas diri kita menjadi hamba Allah yang taat, yang takwa, berakhlakul karimah, patuh pada Allah, patuh pada Rasul, wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri minkum? Ulama, umara, guru. Patuh dan menjalin hubungan sosial yang baik sesama dengan guru atau sama santri. Intinya hanya dua, hablum minallah wa hablum minannas. Kesalehan pribadi kita dengan Allah dan kesalehan sosial Anda dengan sesama. Karena kita tinggal di Darussalam terikat dengan guru, terikat dengan kabilah, terikat dengan pimpinan, terikat dengan keluarga. Semua harus kita pilih-pilih, semua harus kita pertimbangkan, semua harus ada porsi waktu, porsi tenaga, porsi pikiran yang harus kita berbagi, karena kita nggak bisa hidup sendiri. Mungkin barangkali sedikit nasihat belum kita tutup dengan doa. Kemudian insya Allah kita mulai mengaji secara formalitasnya malam Ahad, malam lusa, malam Ahad
secara formalitas pengajian sudah dimulai kembali, pindah ke lokal yang dulu masih guru yang sama, lokal yang sama sebelum ada pengumuman perubahan. Manusia tetap khuliqal insan halu'an, dia tidak akan mengeluh sebab manusia butuh perubahan. Ketika masih yang sama tentu akan membosankan. Belajar guru yang sama, kitab yang sama, tempat yang sama, itu tuh kaum kahor tapi kita harus sabar. Sabar itu panabat. Memang inti belajar itu harus sabar, harus tetap dengan orang yang sama, kawan yang sama, kitab yang sama, guru yang sama, baru kita bisa tumbuh. Nanti barangkali kalau ada sebagian lokal digabung dengan lokal yang lain, karena kuota lokal sudah minim, jadi dari tahun ke tahun, semester 1, semester kedua makin berkurang. Itulah untuk mencari bibit berkualitas memang begitu. Hanya dia berkelas 400, 300, yang 2 monggo, yang 3 hanya 3 monggo. Memang lagi yang lagi ada kulit pada esok. Rata-rata kosong, nggak ada isi. Ternyata setelah ditiup angin, memang dibawa oleh angin dia. Rupanya dia itu Pak Deso. Pak Deso. Right zero. Pak Desonya right zero. Pak Deso. Al-Buruzul Mu'malu. Maka diterbang oleh angin. Maka sarat haba'an mansura. Jadilah dia debu yang berterbangan. Maka untuk mendapatkan bibit unggul harus akui ada yang kena angin merah, angin badai, angin puting beliung, maka hilang di dekat angin. Makanya untuk menjadi bibit kualitas sampai jadi guru, emang nggak usah ramai. Biar pulang terus, nggak balik lagi supaya kosong rangkang untuk santri baru. Semoga Allah mengganti dengan generasi yang baik. Jika ada masalah, nggak ada ujian, nggak baik lagi, alhamdulillah. Supaya tidak overdosis, biar lapang lepas, sampai semua punya. Dan kami Dewan Guru tidak berhenti, tidak lupa, tidak bersedih. Memang itulah fakta dunia ini. Karena orang yang mengaji itu memang kita rata-rata untuk belajar pendidikan masih bandel. Karena kami tahu ramai yang batal, maka kami harus banyak kesabaran. Ramai yang nakal membangkang, maka kami juga harus bersabar untuk mendapatkan bibit baru. Tak pula pada kita yang mau nanti. Demikian. Kemudian pembagian rapor untuk malam Ahad, Senin, barangkali yang tidak siap rapor malam Ahad bisa Senin, bisa Selasa. Barangkali nanti yang mengajinya harus jalan, setiap lokal harus stabil malam Rabu. Malam Rabu itu semua lokal harus sudah stabil. Kita mengharap nanti Pak atau guru-guru yang lain yang ikut koordinasi bagaimana mengenai santri dalam lokal yang tersisa 10 orang atau 12 orang, bagaimana penggabungannya. Demikian. Dari demikian. Dan sedikit, saya sangat mengharap pada santri Darussalam ini agar menjaga image, menjaga maruah, menjaga kehormatan, karena wibawa nama harum Darussalam itu besar sekali. Tak sanggup kita tanggung. Orang mengagung-agung, memuji-muji, ternyata datang ke tempat isinya basi. Ini pemandangan yang sangat menyedihkan. Ketika kita datang ke Darussalam langsung melihat suasana Darussalam, ketertibannya, kualitas pendidikannya, kemudian wibawanya, rasa hormat adabnya, kita tidak punya. Tapi Allah masih menutupnya. Itulah namanya sitrul jamil, wahai topeng yang paling mulia. Allah
Allah memberikan agar tidak jatuh martabat kita pada pandangan manusia. Tapi yang kita harapkan adalah jangan jatuh martabat kita di sisi Allah. Makanya itu harus sama-sama kita. Itu tugas berat karena manuang anak katanya ulo-ulo. Memang biasa, dan kami sudah berpikir dari lama sekali. Ini sulit, tapi sudah ada perubahan seperti sekarang ini udah bagus kan. Alhamdulillah. Dua madu, tangan madu, get. Dan guru-guru pun sangat tawadhu, ditertawai oleh murid, dipelonco oleh murid. Kami biasa-biasa saja. Memang guru-guru yang sangat mengamalkan tasawuf, begitu tawadhu. Tidak pernah membesarkan diri, tidak pernah minta dilayani, tapi kami selalu melayani. Ini memang bukti kami melayani Anda, menyayangi penuh sekuat kasih sayang, dan tidak pernah kami minta dilayani, diberi. Justru ada kami memberi, bahkan tidak pernah menerima. Perlu harus saya sampaikan, sebab itu wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Kadang enggak hanya gua. Demikian, sekarang kita tutup dengan sedikit doa membaca istighfar. Astaghfirullah Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salli wa sallim ya Rabbi Nabi Sayyidina Muhammadin wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan pulang seperti itu. Orang kan lima orang yang Jangan lupa, Bu. Ada izin dong lah. Ini tengok ya dong. Jangan lupa, Bu. Hah? Ya.